Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam bahagia senantiasa dan sejahtera selalu. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo. Nah, hari ini barangkali kita akan mencoba membuat beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan jurnalistik ya. Jadi ada beberapa catatan, jadi nanti akan kami sampaikan. Barangkali ini yang bagian pertama dulu. Di dunia saat ini, khususnya dunia modern, tidak bisa lepas dari jurnalistik. Nah, tapi sebelumnya barangkali akan kami paparkan dulu siapa saya. Nah, biar mungkin teman-teman yakin siapa sih kok bicara tentang jurnalistik ini. Nah, baik. Perkenalkan kami, ya saya. Jadi kami punya ringkasan kecil catatan sebelum kami menyampaikan materi ini. Jadi nanti ada beberapa materi pelatihan ya. Jadi maksud kami berkaitan dengan pendidikan diklat jurnalistik praktis ya, diklat jurnalistik praktis. Jadi kalau dulu media cetak, sekarang media online. Nah, perkenalkan saya Sukamto Sastro Dimejo, sering dipanggil Pak Toto ya. Kami lahir di Sragen 20 Juli 1967. Kemudian kami tinggal di daerah ya khususnya di Kuangen, RT 2, Ngebat Padas, Gemolong Sragen 57274, Jawa Tengah. Nah, kenapa saya memberanikan diri untuk memberikan materi ini? Yang pertama, kami pernah menjadi penyiar radio suara RPM di Grogol, Sukoharjo tahun 90 sampai dengan 91. Kemudian kami juga pernah bekerja di wartawan SKM Dharma Nyata ya. Waktu itu tahun 1990 sama 1995. Nah, itu bro. Jadi setelah itu kita masih malang melintang. Kita saya teringat dulu sastrawan kondang Muhammad Nur Said. Nah, kami juga gabung dengan beliau di tabloid Jawa Anyar di tahun 1995-1997. Nah itu. Jadi saya punya beberapa teman kenangan di sana kayak Pak Entok ya, Pak Entok Haryanto. Kemudian saya masih kelingan Mas Ragil. Nah, Mas Ragil atau Sumarno sekarang jadi guru di Wonogiri. Kemudian kami juga terlibat dengan beberapa teman. Termasuk saya terkenang dengan beberapa teman Mbak Sri, Mbak Maria Ardi, waktu itu almarhum Yon Haryono, Mas Yoyo, kemudian Mbak Sri, banyak ya, yang tergabung dalam pemain sandiwara radio Sanggar Sakuntala. Ya tahun 1992. Kemudian kami juga terlibat di penyiar Radio Ria Surakarta, Radio Ria 1993, 1995. Nah, kemudian saya juga pindah ya kerja di Radio Rama Kusala tahun 1992 sampai 1993. Kemudian diteruskan kami menjadi konsultan radio di 1995 sampai 1997. Kemudian malang melintang lagi di jurnalistik sebagai wartawan opini. Waktu itu 1999 sampai dengan tahun 2000. Ya. Kemudian wartawan dan manajer, waktu itu wartawan, manajer iklan, manajer pemasaran, itu di Harian Umum Bengawan Pos tahun 2001 sampai 2022. Nah, kemudian koordinator event di Harian Umum Bengawan Pos tahun 2000 sampai 2004. Nah, kemudian saya juga terlibat beberapa kegiatan pelatihan jurnalistik di SMP, SMU, SMK, kemudian koordinator event organizer ya di Talenta Production. Saya teringat beberapa teman mitra kami, Mbak Farah, Mbak Ira, kemudian Mbak Vera ya, Mbak Irawati. Nggak tahu sekarang teman-teman di mana. Mungkin sudah pada nikah ya. Baik, saya masih teringat dengan teman-teman mereka, juga terlibat dalam beberapa kegiatan, termasuk kami membuat buletin dakwah waktu itu Warta Umat. Nah, dari sini saya katakan bahwa banyak hal yang menginspirasi saya.
Termasuk kemarin saya mengadakan kegiatan kecil dengan payung CV Cahaya Gemilang. Nah, artinya ini menjadi bekal materi saya untuk secara real menyampaikan tentang materi siap jadi wartawan. Nah, siap jadi wartawan dengan metode cepat dan singkat. Baik, langsung kami sampaikan. Jadi di materi ini kami berharap bahwa ada sedikit referensi ilmu pengetahuan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, khususnya kaula muda. Jadi harapan kami karya-karya ini sangat bermanfaat, paling tidak bisa dikenang. Ada 10 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah budaya menulis dari masa ke masa, kemudian menulis yang diketahui, referensi jadi sumber inspirasi, kemudian menulis untuk dibaca dan difahami, dan lain-lain ya. Jadi nanti coba akan kami paparkan. Baik, yang pertama adalah budaya menulis dari masa ke masa. Sampai kapanpun menulis tidak akan bisa lepas dari kehidupan seseorang. Jadi menulis adalah sebuah aktivitas yang tidak pernah berhenti. Entah itu politikus, entah itu mahasiswa, pelajar, kemudian pengacara, semuanya akan terus menulis dan menulis. Karena apa? Menulis itu adalah bagian daripada memori, bagian daripada hobi, ya. Sehingga menulis ini menjadi catatan khusus dan kebanggaan khusus bagi kita. Banyak penulis terkenal seperti Arswendo Atmowiloto, kemudian juga Daniel Tito, banyak penulis-penulis yang luar biasa, ya. Dulu Asmaraman Kopengho yang termasuk novelis luar biasa yang menginspirasi kehidupan kita. Nah, menulis bisa membuka cakrawala dunia, makin dibuka makin luas, pemahaman penulis makin canggih. Maka budaya membaca dengan menulis sebenarnya catatannya lebih banyak menulis. Maka idealnya ketika kita rapat membuat catatan dan menulis, itu lebih baik hasilnya daripada tidak menulis. Maka menulis itu menjadi catatan yang luar biasa, yang positif bagi kita. Sehingga dengan menulis ini seseorang akan menjadikan dirinya lebih canggih, mensikapi, lebih teliti dan lebih jeli. Nah, begitu. Seorang penulis dipastikan akan cerdas karena setiap saat mereka bisa menemukan berbagai referensi kehidupan. Entah kehidupan realita di jalan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan kantornya, itu bisa ditulis. Itu bisa ditulis. Nah, daripada tidak menulis, kita tidak punya catatan, kita tidak punya catatan sejarah. Kalau kita menulis, berarti kita punya referensi sejarah yang ditorehkan di kertas. Atau mungkin sekarang di medsos. Ya, di medsos itu kita sudah menorehkan bahkan ide-ide tulisan kita yang cemerlang tadi tentunya akan menginspirasi orang-orang yang mengikuti kita, paling enggak menjadi konsep amal jariyah. Nah, bagaimana? Apakah kita terus menulis atau diam saja? Ya idealnya menulis. Bayangkan saja ketika mungkin masih muda kita suka menulis, kita suka mengabadikan berbagai karya-karya kita dan tulisan kita, sehingga peradaban kita akan terus berkembang. Nah, jadi biasakanlah menulis, karena dengan menulis luar biasa. Nah, jadi tidak berlebihan jika zaman dulu mungkin nenek moyang kita juga mengenal budaya menulis. Kenapa? Lahirlah misalnya seperti buku Wedotomo, ya, kemudian karya-karya sastra yang lain seperti Serat Tentini, itu menunjukkan sebenarnya ada sebagian ya tokoh-tokoh zaman dulu juga senang menulis gitu. Jadi maka kehidupan yang berbulir ini idealnya kita lakukan terus menulis. Kemudian yang kedua, apa sih manfaatnya menulis? Apa tuh manfaatnya menulis itu? Jadi setiap kali kita menulis pasti ada nilai manfaatnya. Karena apa?
pikiran kita berkembang, jiwa kita berkembang. Kalau kita tidak menulis, ya kita tidak punya materi, referensi gitu. Jadi yang pertama, bisa menjadi dokumentasi sejarah. Jadi setiap masa pasti ada sejarah. Entah itu zaman Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Milenia, itu hanya bisa didokumentasikan dengan tulisan. Ketika kita sudah meninggal, maka itu ada karya nyata. Karya nyata dan fakta nyata yang tertulis dalam sejarah. Ya, maka dulu tulisan-tulisan itu dipahat di batu, di istilahnya di kulit dan segala macamnya, itu menjadikan dokumentasi sejarah. Nah, kemudian menulis juga menjadi komunikasi jarak jauh, ya kan? Contoh misalnya saat ini, saudara kita ada di Amerika atau mungkin di Jakarta, kita dengan menulis via medsos udah sampai di sana. Artinya apa? Ide kita, kabar kita, informasi kita langsung sampai di Jakarta atau di luar daerah. Dulu masa remaja kami beda. Kami pakai kantor pos, perangko, harus seminggu. Untuk membaca komunikasi itu prosesnya harus seminggu. Ya, pakai perangko, bayar dulu kantor pos, menunggu jawabannya seminggu. Sekarang enggak. Begitu kita pengen berpikir sesuatu, kita WA, udah sampai. Kita sampaikan ke medsos, sudah sampai. Jadi maka saya katakan, dunia saat ini dalam genggaman. Kenapa? Teknologi merubah semuanya. Oke, jadi komunikasi jarak jauh, ya itulah untuk budaya tulis. Kemudian yang ketiga, sarana curhat jarak jauh. Paling tidak atau sarana aspirasi. Misalnya ada teman yang bekerja di daerah pertambangan. Orang desa nggak ngerti. Begitu anaknya telepon atau menulis via medsos, dikirimkan ke saudaranya. Pak, Bu, aku sekarang di tambang di Kalimantan. Wah, ternyata maaf masih di pedalaman. Ceritanya, wah ternyata dahsyat Bu, harus berjalan sekian kilo. Nah, ini menjadi cerita. Menjadi cerita. Misalnya orang pergi umroh, pergi haji, cerita. Oh, tanah suci begini luar biasa. Ribuan umat melakukan ibadah haji, misalnya. Itu pun bisa dilakukan dengan budaya tulis. Nah, bisa juga menulis itu menjadi transaksi perdagangan atau komitmen perserikatan. Contoh ya, dalam dunia bisnis. Adanya proposal yang harus kita garap. Kemudian proposal itulah yang mewakili manajemen, mewakili perusahaan cerita. Oke bro, saya punya proyek begini bro. Kami butuh modal untuk membangun rumah sakit. Saya dapat tender sekian. Bisakah Anda join dengan saya untuk memaparkan model dengan bagi hasil begini 40-60%. Anda pemodal 40%, saya pelaksana 60%. Ini bisa dituangkan dalam tulisan, dalam proposal. Lah kalau tidak ditulis, ya nggak paham. Gitu ya. Kemudian, ya, budaya menulis bisa dijadikan dokumentasi sejarah seperti kitab tadi ya, Wedotomo, karyanya Ronggo Warsito, kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali. Nah, itu loh. Itu artinya sebenarnya itu menjadi dokumentasi juga sejarah. Ya. Bahkan menulis menjadi energi yang besar bagi pelaku. Maksudnya apa? Begini, setiap materi ketika bahas kita analisa dengan tulisan, ilmunya nggak berkurang, justru makin berkembang. Rahasia ilmu itu kalau ditulis atau dibicarakan, itu semakin berkembang. Tetapi rahasia ilmu kalau didiamkan, itu tidak berkembang. Maka pemburu ilmu itu senang perbincangan, senang pembicaraan, senang diskusi, dan senang menulis. Karena hanya dengan menulis itu memunculkan intuisi dan terus berkembang. Begitu ya.
Baik, itu yang pertama, bahwa menulis itu menjadi bagian daripada budaya. Maka budaya menulis dari masa ke masa tidak bisa dilepaskan. Maka sekali lagi, jangan segan-segan menulis. Ya. Kedua, menulis itu kira-kira gampang atau susah? Ya, menulisnya itu menulislah apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita pahami gitu. Gitu ya. Jadi sederhana. Jadi bila orang sudah mengerti apa yang akan ditulis, pasti hasilnya lebih baik daripada orang tidak mengerti. Contoh, saya anak petani. Sejak kecil saya paham dengan dunia pertanian. Sejak kecil saya paham dengan musim pancaroba. Sehingga ketika saya menulis dunia pertanian lebih bagus daripada saya menulis dunia perdagangan. Karena saya bukan ahli pasar, tapi saya ahli pertanian, misalnya begitu. Jadi menulislah apa yang diketahui. Biarpun penulis itu harus membuat referensi. Referensi apa, Pak? Yaitu referensi yang berkaitan dengan harus rajin menulis, rajin membaca, sehingga referensinya semakin tajam gitu. Jadi kalau kita menulis sesuatu yang tidak diketahui ya susah ya, nanti nggak dalam. Makanya harus ada lakukan penelitian, observasi, pengamatan. Jadi itulah yang kita ketahui. Nah, beberapa hal yang diperhatikan. Satu, maka kita bisa mendatangi narasumber yang patut, yang tepat. Contoh, ketika kita menulis batik di Klewonan ya, atau di Pilang, kita datang kepada pedagang, kita datang kepada pembuat batik, cerita materinya apa, bahannya apa, sejarahnya apa, itu kita ungkap. Ya. Jadi datangi narasumbernya. Ada sebuah kisah di daerah Pungsari ya. Dia dulu buruh batik di Solo. Begitu bosnya bangkrut, dia teruskan. Sekarang sukses di Sragen. Jadi termasuk di daerah Pungsari itu ada pengrajin batik yang sukses. Dulu dia hanya buruh batik. Sekarang jadi bos batik gitu. Artinya apa? Dia belajar. Nah, artinya kalau kita menulis sesuatu yang sudah kita ketahui, hasilnya lebih maksimal. Dan jangan lupa gunakan referensi literatur. Kadang ketika kekuatan otak kita tanpa referensi juga lemah, maka gunakan catatan-catatan kaki, gunakan referensi-referensi lain atau buku-buku lain atau kitab-kitab lain, sehingga wawasan dan pisau analisa kita semakin tajam begitu. Ya. Jadi gunakan referensi apapun bentuknya. Jadi jangan sampai tidak digunakan. Kemudian percayalah pada apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu kita percaya, kita cermati apa yang sedang terjadi. Kemudian muncul pertanyaan apa, bagaimana kok bisa terjadi ya, itu penyebabnya apa ya. Nah, kita berkembang. Nanti intuisi kita berkembang, hasilnya akan maksimal. Tapi kalau kita tidak berkembang, ya nggak maksimal. Maka kadang-kadang otak itu harus dipancing dengan persoalan. Otak itu dipancing dengan masalah. Kalau otak kita nggak dipancing masalah, kita nggak akan sedih. Kita nggak akan bingung, kita nggak akan berkembang. Maka sebenarnya banyak orang-orang sukses itu karena dipancing masalah, dipancing oleh keadaan problema. Itu baru dia sukses. Kadang orang terlalu nyaman, tidak ada masalah ya nyaman. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu dicermati. Jadi menulislah apa yang kita ketahui saja. Jangan pernah menulis yang kamu tidak ketahui. Itu menjadi masalah baru, gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, jadikan referensi sebagai sumber inspirasi. Ya. Artinya apa? Setiap orang itu punya catatan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya referensi pengalaman orang lain, pengalaman orang yang terbentur masalah, kita tidak cerdas. Kadang-kala dengan rencana Tuhan, kita itu diarahkan. Agar apa? Agar ya bisa melakukan sesuatu yang terbaik begitu. Nah, yang ketiga ya. Jadi
siap jadi wartawan atau penulis cepat yang intuitif ya. Jadikan referensi menjadi sumber inspirasi. Jadi referensi atau daftar pustaka itu kasaran data yang menjadi sumber penting dalam penulisan naskah. Bayangkan saja ketika kita tidak ada kajian referensi, tidak ada kajian pengalaman yang lain, kita akan susar-susur. Maka saya katakan bahwa pentingnya pihak ketiga termasuk mungkin melibatkan pihak-pihak terkait agar semuanya berjalan lancar gitu loh. Ya. Jadi referensi itu adalah daftar pustaka kasaran data yang menjadi sumber penting dalam penulisan naskah. Jadi kalau kita menulis buku elektronik atau menulis buku yang dicetak atau apapun bahasanya, maka sekali lagi semuanya menjadi sumber inspirasi, sumber referensi catatan. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak pemahaman yang luas, semakin banyak orang yang membaca, semakin jaringan kita berkembang, begitu. Jadi jadikan referensi itu menjadi sumber energi. Jadi misalnya makalah-makalah bisa itu menjadi kajian gitu loh, sehingga tidak hanya berhenti pada tataran biasa, tapi berkembang pada efektifnya, tepat gunanya gitu loh. Nah, kemudian yang keempat, menulis untuk dibaca dan dipahami. Ini yang terpenting. Kadang orang asal menulis tapi tidak paham. Kadang menulis tidak mengevaluasi dengan membaca. Jadi banyak orang yang menulis kadang-kala untuk kebanggaan saja, dipamerkan. Maka dia tidak mengembangkan kreativitasnya dalam menulis. Nah, gitu. Jadi maka sekarang mindsetnya mulai dirubah. Jadi orang itu bukan hanya sekedar beraktivitas tanpa menulis, tanpa berkarya. Maka menulis itu menjadi salah satu sumber inspirasi kita. Jadi sekali lagi, menulis bukan karena gengsi atau sombong, ya, tetapi memang ini arena keterampilan. Menulis bukan untuk seperti pamer, aku orang hebat, aku seperti Dale Carnegie, bla 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 bla. Ditertawakan orang, ya, pasti ditertawakan orang. Kemudian, jadi menulis tidak untuk perlu ngelantur menyimpang dari tema. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah menulis itu aja mengerucut. Tidak bisa kita pelencar-pelencar, itu sulit juga membuat rangkuman. Maka idealnya kita harus sampaikan itu. Artinya ya seperti ini gitu loh. Mau nggak gitu terlibat di manajemen dan segala macamnya gitu loh. Jadi itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kelima, sumber inspirasi tiap hari. Jadi orang bilang ide itu anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dia pemilik pemikir, tiap saat selalu mencurahkan hidayah dan inayah serta ilhamnya. Jadi sumber inspirasi itu tiap hari. Orang bertani, orang berkebun, orang berispiritual, itu setiap saat menjadi intuisi materi. Hanya saja orang tidak mau. Ya, kenapa tidak mau? Ya nggak telaten. Kalau telaten sebenarnya enggak ya. Jadi kelemahannya tidak telaten itu menjadi masalah baru begitu. Baik, yang perlu dicermati adalah jadikan setiap kesempatan menjadi tabungan ide. Jadi jangan sampai sia-sia, maka harus punya tabungan ide. 2, jadikan suasana hati itu selalu menikmati, enjoy, suka dalam kondisi apapun. Ini yang terpenting. Kalau seseorang sudah, enjoy, nyaman, hasilnya banyak referensi ilmu nanti. Kemudian 3, biarkan pikiran itu mengembara ketika sedang istirahat atau menemukan keajaiban pikiran. Jadi orang yang biasa berpikir nanti akan berkembang secara langsung atau tidak langsung. Jadi sekali lagi, biarkan pikiran ini mengembara dalam kondisi apapun. Karena dengan pengembaraan ini kita akan semakin cerdas, akan semakin pandai. Kalau dia terkukung di rumah, di kamar, nggak akan berkembang. Seorang yang hebat itu selalu berkembang, dinamis. Bukan berkutat di dapur dan di kasur, tapi dinamis. Gitu loh. Itu kawan, jadi semoga kita senantiasa sehat walafiat. Dan ini menjadi catatan kita. Ke depan memang harus ada
saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang membuat kita harus maju dan eksis. Dengan menulis maka seseorang insya Allah nanti semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Kalau ada masalah, kalau tidak menjadi wawasan baru dalam kehidupan kita. Terima kasih masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.